Panel cerita dimulai dengan teriakan orang-orang yang bersorak menginginkan kehidupan abadi. Di sana terlihat seorang pria berambut coklat muda, dengan mata berwarna hijau terang. Pria ini terkejut saat mendengar teriakan itu dikumandangkan di mana-mana. Namun rupanya, pria ini di dalam hati tidak menyadari bahwa dirinya tiba-tiba telah pindah ke tempat yang berbeda. Dia di dalam hati bertanya, perihal di manakah keberadaannya saat ini. Diketahui, tempat yang asing ini ternyata merupakan bangku audisi dari Mythological Arena. Pria atau MC kita ini bernama Lu Changsheng dengan julukan Transmigrator. Dia menjalani tahun ketiganya sebagai mahasiswa arkeolog di kehidupan sebelumnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba Changsheng dihampiri oleh pria lainnya, yang dimana pria ini sepertinya merupakan teman atau kenalannya. Pria ini bernama Zhou Hao, teman masa kecil Lu Changsheng. Hao meminta Changsheng untuk berhenti menghayal sesuatu yang tidak jelas. Dia menyuruh Changsheng untuk secepatnya mengambil barisan, karena hari ini adalah sekali dalam 1 dekade, diadakannya Hari Divine Awakening. Changsheng yang baru memperbaiki kesadarannya, tentu saja masih bingung dan tidak tahu menahu tentang Hari Divine Awakening ini. Jadi, 100 tahun yang lalu, sesuatu yang disebut Mythological Arena telah turun ke kontinen. Setelah turunnya arena ini, para dewa dari berbagai negara pun tiba-tiba saja hidup kembali. Ketika manusia telah mencapai umur 16 tahun, mereka bisa menggunakan Divine Awakening Stone untuk mensummon atau memanggil seorang dewa. Dan mereka yang telah sukses mensummon dewa, akan mendapatkan Divine Power, sehingga dapat mempresentasikan negara mereka dalam pertarungan di atas Mythological Arena sebelumnya. Namun, jika manusia tersebut mensummon dewa dengan nama yang salah, maka hanya ada satu hasil akhirnya. Terlihat salah seorang yang mensummon satu dewa bermata 3, malah salah menyebut namanya sebagai Dewa Erlangsen. Akibatnya, dewa itu pun tidak terima, dan memberikan hukuman keras kepada manusia yang memanggilnya itu. Dan tahukah kalian hukuman seperti apa itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hukuman kematian. Manusia yang telah salah menyebut nama dewa yang dia panggil, akan berakhir mati mengenaskan di tangan dewa mereka sendiri. Seperti yang diketahui dalam sejarah, peradaban China telah menderita sebuah retakan, dengan banyak catatan sejarah kuno dan mitologi, yang telah terkubur dalam debu. Banyak sage dari China yang mengorbankan daging dan darah mereka, untuk mendapatkan kedamaian dalam 1 abad. Tetapi, generasi setelah mereka, malah kesusahan untuk mengingat dan menghormati nama mereka. Setelah semua penjelasan tadi, kita kemudian kembali ke arena. Saat ini, kita diperlihatkan sosok tuan kota yang akan menjalankan upacara ini. Dia kemudian berteriak dengan lantang, bahwa upacara Divine Awakening telah dimulai dan dibuka sekarang juga. Orang-orang yang berdiri di bangku penonton, nampak sangat bersemangat, setelah upacaranya resmi dibuka. Kembali ke Changsheng, dia saat ini menjelaskan ulang di dalam hati, bahwa jika seorang manusia mensummon dewa yang salah, maka manusia itu akan diubah menjadi debu. Setelah itu, terdengar teriakan Hao yang juga berada di bangku penonton yang sama, yang mengatakan kepada semua orang, bahwa dunia ini sangat berbahaya. Soalnya, di hadapan mereka saat ini, telah muncul seorang gadis berambut perak, yang dikenal dengan nama Liu Yanran, sang peringkat pertama dalam ujian nasional. Liu Yanran ini, merupakan anak dari pendekar pedang tinggi, yaitu Liu Rufeng. Orang-orang nampak terpana oleh kecantikannya, dan tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Hao berspekulasi, bahwa dengan latar belakang Liu Yanran itu, maka pastinya dia akan mensummon sesosok dewa yang sangat kuat. Changsheng di sebelah Hao hanya diam menyimak, tentang informasi yang disampaikan oleh kawannya itu. Hao melanjutkan, bahwa dia saat ini menjadi sangat iri terhadap Liu Yanran.
Pasalnya, gadis itu berasal dari keluarga yang bagus, mempunyai kemampuan yang hebat, bahkan penampilannya pun sangatlah cantik. Jika ada seseorang yang dapat memenangkan pertarungan melawan dia, maka orang itu pasti telah melewati kerja keras selama 10 tahun. Sejujurnya, Hao cukup kecewa terhadap Huaxia, karena hampir kalah di atas mythological arena pagi ini. Hao menaruh harapan besar kepada Liu Yanran, bahwa dia akan membangkitkan dewa yang kuat, sehingga dapat bertarung di arena, dengan menjunjung tinggi nama negara China. Hao jelas menolak, jika negara bambu dikalahkan oleh negara Sakura alias Jepang. Changsheng di sebelah juga setuju, dan tidak ingin melihat pemandangan itu terjadi. Sesaat kemudian, Tuan Kota pun mulai memanggil kontestan berikutnya, yaitu Liu Yanran, untuk maju ke depan dan menyentuh kristal ungu di sampingnya. Saat Liu Yanran berjalan ke arah batu kristal ungu tersebut, orang-orang di belakang menyorakinya, dan menaruh harapan kepada Liu Yanran, agar dapat membangkitkan dewa tingkat tinggi, untuk bisa menyelamatkan Huaxia. Benar saja, saat Liu Yanran menyentuh batu kristal ungu itu, fenomena aneh pun terjadi. Tuan Kota yang menyadari hal itu, sangat yakin bahwa Liu Yanran telah berhasil mensummon dewa tingkat tinggi. Tanpa diduga, 3 sosok dewa kahyangan pun muncul secara bersamaan. 2 sosok dewa laki-laki, dan 1 sosok dewi perempuan. Changsheng yang melihat fenomena ini, seketika dibuat melotot terkejut. Soalnya, gambaran dari dewa yang disummon oleh Liu Yanran ini, sama persis dengan dewa miliknya dari kehidupan sebelumnya. Semua orang di hadapan Changsheng memasang ekspresi terkejut, karena tidak pernah melihat fenomena yang seperti ini sebelumnya. Di lain sisi, Changsheng yang fokus memperhatikan ketiga dewa itu, juga mendengar kalimat permohonan dari Liu Yanran. Nama dari dewa kematian akan diturunkan. Serang negara-negara, dan jangan menyerah. Pertarungan merah akan mengotorkan perbukitan dengan darah. Hatinya bersinar melalui langit. Yanran mulai menyatukan kedua tangannya, dan bersumpah atas namanya. Aku, Liu Yanran, memohon keberadaan dari dewa perang yang bernama Baiki. Changsheng yang mendengar Yanran menyebut dewa Baiki, sontak menanyakan apa hubungan antara dewa tersebut, dengan peperangan di Bukit Merah. Bukankah dewa Baiki ini, termasuk bagian dari perang yang terjadi di Changping? Panglima perang dari dinasti Qin, dan perang timur dari periode Han akhir, mereka telah terpisah selama beratus-ratus tahun lamanya. Mendengar komentar kontra dari Changsheng ini, Hao dengan cepat menyela omongannya, dengan berkata bahwa memang mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Hao dengan takut bertanya kepada Changsheng, perihal apakah dia sudah gila. Bisa-bisanya Changsheng malah berani mempertanyakan argumen, dari seorang top scorer yang lulus di ujian nasional Tiongkok. Dan terlebih lagi, Liu Yanran ini, datang dari keluarga pendekar pedang ilmiah. Changsheng yang notabene-nya hanya rakyat biasa, sebaiknya berhati-hati dalam berucap. Rupanya, komentar dari Changsheng sebelumnya, juga dibalas oleh orang-orang yang ikut menonton acara ini. Mereka mulai menyebut Changsheng sebagai murid bodoh, yang datang dari tempat yang kecil. Yang lain bahkan menegaskan kepada Changsheng, bahwa dia tidak layak untuk menilai anak dari Immortal Sword itu. Dan terkait dengan perang Changping, seseorang juga membalas, bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Apakah Changsheng berani membuat sejarah palsu seenak jidatnya? Dan menurut catatan sejarah, perang yang paling terkenal, memang adalah perang yang terjadi di Bukit Merah. Setelah mendengar semua bantahan orang-orang, Changsheng bergumam kecil, menyampaikan keluhannya bahwa betapa menyedihkannya mereka. Di dalam hati, Changsheng mendapat info baru, bahwa peradaban modern telah jatuh sepenuhnya. Orang-orang yang berada di zaman modern ini, telah lupa dengan sejarah nenek moyang mereka. Setelah sumpah Liu Yanran selesai,
Tuan Kota pun menyampaikan tingkat kompatibilitas yang dimiliki olehnya saat ini. Kecocokannya mencapai 40%. Tuan Kota dengan bangga menyampaikan bahwa Liu Yanran telah berhasil membangkitkan dewa tingkat es, dewa perang yang bernama Baiki. Orang-orang di belakang juga mulai bersorak gembira, sembari berkata bahwa seperti yang diharapkan dari anak Sword Immortal, dia berhasil membangkitkan dewa tingkat es. Dia memang seorang top scorer yang hebat. Orang-orang bahkan mulai mencemooh pria sebelumnya, yang berkata bahwa dewa Baiki berasal dari perang Changping, sebagai badut yang mencari perhatian. Namun, tatapan dewa Baiki ini seakan terkejut akan sesuatu. Di bawah, Tuan Kota menjadi semakin yakin kalau Liu Yanran mempunyai masa depan yang cerah. Tetapi sayangnya, tetap akan butuh waktu untuknya, agar bisa berkembang lebih kuat. Sang kakek di sebelahnya juga nampak setuju dengan perkataan Tuan Kota barusan. Soalnya, dalam pertarungan mitologi mendatang, mereka harus menunggu Sword Immortal Liu untuk kembali dari garis depan. Seketika, Liu Yanran mulai menatap ke arah lain. Yanran berjalan lurus ke depan, tetapi matanya tetap berfokus ke sesuatu yang berada di atas kanannya. Tuan Kota sontak kebingungan, dan bertanya di dalam hati, perihal apa yang gadis itu coba lakukan. Apakah Yanran mencoba untuk mensamen dewa yang lainnya? Ternyata, Yanran menfokuskan tatapan matanya ke hadapan dewa kaisar tingkat tinggi. Orang-orang di belakang kembali berteriak bahwa dewa itu adalah seorang kaisar. Meski dewa manusia itu lemah dan langka, tetapi dewa kaisar bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Dewa kaisar ini mulai dibicarakan oleh penonton, mereka memuji keberanian Yanran karena mencoba menaklukkan dewa kaisar tersebut. Mereka yakin bahwa dewa kaisar ini pastinya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Hanya Kaisar Taizong sajalah yang dapat menaklukkan dunia dari kecil, dan bisa dinobatkan sebagai kaisar legendaris dari seluruh sejarah di Tiongkok. Namun sayangnya, catatan sejarah dari kaisar-kaisar ini sudah sangat sedikit dan terlampau jauh masanya. Namun, berbeda dari pandangan orang-orang, Chang Sheng di dalam hati berkata bahwa itu salah. Soalnya, di periode Sui dan Tang, pakaian yang dikenakan kaisar itu berwarna kuning. Tidak ada di dinasti manapun, yang kaisarnya malah mengenakan pakaian hitam seperti yang muncul kali ini. Karena penasaran, Chang Sheng pun nekat berjalan mendekati dewa kaisar itu, dan hendak memperhatikan sosoknya dari jarak dekat. Dia di dalam hati berspekulasi, bahwa apakah mungkin, dia adalah kaisar yang itu. Namun, di tengah perdebatan yang terjadi, seorang penatua muncul di hadapan Tuan Kota dengan argumennya. Dia mengatakan, bahwa ini adalah pertama kalinya dewa kaisar muncul di arena mitologi dalam 100 tahun. Menurut catatan sejarah, memang ada banyak kaisar yang dikenal di sejarah panjang China. Dan jika Yanran memilih dengan ceroboh, maka pedang bermata dua sedang berada di depannya. Ternyata, penatua ini merupakan kepala sekolah dari Akademi Tianxuan, yang termasuk salah satu dari 4 akademi terbaik Huaxia. Penatua ini bernama Li Xuan. Karena khawatir akan keselamatan Yanran, Tuan Kota pun menyarankan Yanran agar menyerah menaklukkan dewa kaisar itu. Soalnya, Yanran adalah masa depan satu-satunya yang berasal dari Huaxia atau China. Mendengar saran tersebut, Yanran sesaat mulai nampak terdiam, sembari memperhatikan sosok dewa kaisar di hadapannya. Yanran kembali berkata, tapi jika dirinya mundur sekarang, maka dewa tingkat tinggi ini akan menghilang dari dunia ini. Penatua Xuan memang menyadari hal itu. Tetapi, mereka tidak bisa mengambil resiko lebih besar untuk masa depan, dari kekuatan tempur tingkat tinggi yang belum tentu dapat ditaklukkan. Maka dari itu, penatua mempunyai rencana lain.
Penatua meminta agar akademinya diberitahu, bahwa mereka akan menggunakan kekayaan bangsa selama 10 tahun ini, untuk menjangkar atau mengurung jiwa kaisar tersebut. Dan setelahnya mereka akan melihat, apakah salah satu dari murid mereka yang datang melakukan awakening, dapat mengenali kaisar yang satu ini. Bawahan penatua itu menunduk hormat, dan akan mengikuti perintah sang master. Setelah mendapat perintah itu, bawahan itu pun naik di atas burung Phoenix-nya, dan terbang menuju Akademi Tianshuan. Setelahnya, penatua Xuan pun memberitahu muridnya, bahwa seorang dewa tingkat tinggi telah muncul di Huaxia. Dan kemungkinan, dewa ini adalah Kaisar Taizong yang berasal dari dinasti Tang. Seperti yang semua orang ketahui, seorang dewa tingkat tinggi, kekuatannya akan sangat krusial untuk keberlangsungan Huaxia pada saat ini. Singkatnya, pertarungan di atas mythological arena pun dimulai. Huaxia, atau yang lebih dikenal China atau Tiongkok negeri bambu, merasakan kekalahan yang hebat. Negeri ini merasakan kekalahan yang sangat pahit. Nampak host Dewi Aphrodite melapor, bahwa di ronde pertama ini, perang antar dewa, di mana negeri Sakura melawan Huaxia, kemenangan telah diraih oleh pihak negeri Sakura. Selanjutnya, di ronde kedua dari pertarungan antar dewa, negeri Sakura kembali memenangkan pertarungan. Melihat kenyataan pahit ini, penatua Xuan pun menyadari betapa gawatnya posisi Huaxia saat ini. Huaxia telah resmi merasakan kekalahan, sebanyak 2 kali di perang antar dewa. Jika Huaxia kalah sekali lagi, maka mereka harus menyerahkan wilayah atau teritori mereka, dan membuat reparasi atau perbaikan. Tanpa adanya dewa tingkat tinggi di pihak Huaxia, dan mengandalkan semuanya ke Sword Immortal, hanya akan memberikan harapan kecil saja. Penatua Xuan mengerti, bahwa retakan kultur Huaxia lah, yang membuat proses mengidentifikasi dewa berdasarkan data saat ini, akan menjadi sangat beresiko. Dan kemungkinan besar, mereka akan mati saat berhadapan dengan dewa kaisar tersebut. Namun, berhubung semuanya sudah berkumpul di depan penatua, maka hari ini, penatua akan memperbolehkan siapapun yang berani, untuk melangkah maju dan mencoba menaklukkan sang dewa kaisar. Semua orang yang berkumpul itu, tentunya merasa ragu dalam mengambil keputusan. Pasalnya, jika dewa kaisar ini bukanlah bernama Taizong dari dinasti Tang, maka yang menyebut nama yang salah itulah, yang akan mati di tempat. Salah seorang di antara mereka dengan semangat berkata, bahwa di negeri Huaxia, mereka seharusnya tidak takut mati. Dia, sebagai perwakilan dari Akademi Kyoto, tidak akan gagal menghadapi dewa kaisar ini. Bahkan sebagai perwakilan, dia akan berani melangkah maju dan mencobanya. Begitupun dengan Akademi Sihir Kapital, perwakilan mereka berteriak, kalau Chunyu juga akan mencoba. Menyadari 2 orang berani mencoba, yang lain pun akhirnya mulai bersemangat dan mengajukan diri untuk mencoba. Mereka bahkan berebutan satu sama lain, agar secepatnya dimasukkan ke daftar yang akan maju. Namun, di belakang mereka semua, nampak seorang pria yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berteriak, kalau dirinya mengetahui asal dari dewa kaisar itu. Dan pendapat miliknya, akan sangat berbeda dari pendapat dekan atau penatua. Lu Changsheng dari Akademi Jinling, berniat untuk mencoba. Melihat kawannya Changsheng niat mencoba, Hao di sebelahnya berusaha menenangkannya. Orang-orang mulai melirik ke arah Changsheng dan mempertanyakan perihal siapa dia. Yang mereka ketahui, peringkat Akademi Jinling itu, cukup rendah di ujian tahun ini. Dan bukankah dia adalah badut sebelumnya, yang berani mempertanyakan Liu Yanran di awal tadi? Apakah Changsheng ini mencoba pamer di hadapan orang-orang, dengan mengorbankan nyawa miliknya? Sekali lagi, Hao bertanya ke Changsheng, kalau apakah Changsheng sudah gila? Bukankah Changsheng sudah tahu, jika dirinya memanggil nama dewa dengan nama yang salah, maka akan berujung kematian?
Chang Sheng nampak tidak peduli dengan saran Hao, dan dengan senyuman penuh keyakinan, berjalan maju ke depan. Tampaknya, dia dipersilahkan mengambil urutan pertama, di antara yang lainnya. Di sini, penatua mulai menilai Chang Sheng sebagai anak yang sangat percaya diri. Penatua bahkan penasaran, perihal apakah anak ini memang mengetahui betul tentang sejarah Dewa Kaisar ini. Tetapi, setelah melihat semua catatan sejarah, satu-satunya kaisar yang cocok dengan karakteristiknya adalah Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Meski demikian, penatua juga menaruh rasa percaya terhadap murid ini. Dan karena Chang Sheng sangat percaya diri, maka penatua pun memberikan izin kepadanya untuk mencoba langsung di sana. Tuan kota nampak terkejut dengan keputusan dari penatua. Tetapi, karena telah disetujui, Tuan kota pun memberikan kata semangat, bahwa mereka tidak boleh berdiri menghalangi, di jalan seseorang yang memiliki hati yang suci dari warga Huaxia. Chang Sheng, sepertinya tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Semua orang, mau dari bangku audisi negeri Sakura dan Huaxia, menonton keberanian Chang Sheng dengan seksama. Mereka semua berdiri dari bangkunya, karena mendengar bahwa di pihak Huaxia, telah muncul seorang dewa yang tak dikenal. Orang dari negeri Sakura cukup terkejut, saat mengetahui bahwa orang-orang dari negeri China, benar-benar rela mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan dewa itu. Mereka memang mengakui, kalau orang Huaxia itu, terkenal sangat berani akan ketidaktahuan mereka. Dan bagaimana bisa negara miskin secara budaya seperti mereka itu, bisa dibandingkan dengan negeri Sakura yang hebat ini? Orang-orang dari negeri Sakura, menyebut Chang Sheng sebagai monyet, dan mempersilahkannya mati konyol di hadapan banyak orang. Mereka semua tertawa merendahkan. Namun, saat Chang Sheng menyentuh kristal ungu sebelumnya, kristal itu berubah warna menjadi warna merah. Dan tiba-tiba, petir merah seketika menyambar di tengah arena. Sontak saja, semua orang menanyakan apa yang terjadi. Apakah Chang Sheng telah berhasil mengaktifkan dewa tingkat tingginya? Bahkan Liu Yanran pun melotot terkejut, saat melihat kristal itu mengeluarkan fenomena merah. Di bangku negeri Sakura, seorang pria bertanya-tanya, bahwa bukankah aura dewa tertinggi itu, seharusnya mengeluarkan fenomena warna oranye. Dan dewa terkuat dalam sejarah Huaxia, seharusnya hanya memiliki aura berwarna ungu saja. Sementara itu di bangku negeri India, mereka terkejut saat melihat warna merah, karena pada dasarnya, negara India dan Yunani sajalah, yang telah memproduksi dewa dengan aura oranye. Di bangku yang lain, tepatnya di bangku negeri Korea, mereka juga mempertanyakan perihal ada apa dengan aura merah itu. Apakah negeri Huaxia berhak mendapatkan warna yang satu ini? Dan apakah Divine Awakening Stone itu telah mengalami malfungsi? Kembali ke tengah arena, tuan kota yang melihat fenomena itu dari jarak dekat, seakan tidak dapat mendeskripsikan apapun. Penatua akhirnya memberikan pengakuan. Kalau munculnya fenomena aura merah ini, adalah aura dari dewa dengan tingkat triple S. Penatua menjelaskan kembali, bahwa aura dewa yang diketahui sekarang, adalah warna putih, hijau, biru, ungu, dan oranye. Tetapi, hanya beberapa orang yang mengetahui, bahwa di atas oranye, terdapat warna merah. Dan sekarang, satu-satunya dewa yang diketahui memiliki aura merah, sebenarnya berada di Vatikan. Dan di sana, dia dikenal sebagai esensi Tuhan itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan penatua, tuan kota pun jadi bertanya-tanya, perihal apakah Huaxia memiliki dewa tingkat triple S dalam sejarah mereka. Chang Sheng di dalam hati menjelaskan, bahwa dewa tingkat triple S ini, sebenarnya adalah batas untuk dewa. Tetapi, batas ini bukan untuk dia, atau kaisar itu. Bahkan jika dewa lain adalah tingkat triple S, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia.
Di lain sisi, Yanran di belakang bertanya di dalam hati, bahwa apakah dewa tingkat Triple S akan berhasil disummon oleh manusia. Dan orang yang bernama Lu Changsheng ini, skor ujiannya sebenarnya tidak ideal. Namun, mengesampingkan Dewa Kaisar, Penatua juga terkejut karena Changsheng rupanya berhasil mengaktifkan dewa tingkat Triple S yang lain. Changsheng sendiri pun bertanya-tanya, perihal dewa jenis apa yang berdiri di sebelahnya itu. Berdasarkan penjelasan Penatua, dewa yang satu ini memegang kapak besar, berdiri dengan tinggi dan perkasa, ototnya menonjol, dan wajahnya terlihat kasar. Selain itu, kekuatannya juga terasa tak dapat tertandingi. Apakah dewa ini masih termasuk salah satu dewa kuno Xingtian? Mendengar penjelasan Penatua di belakangnya, Changsheng meluruskan penjelasan itu di dalam hati, bahwa kalau dewa Xingtian itu tidak memiliki kepala. Dewa Xingtian akan menggunakan dadanya sebagai mata, perutnya sebagai mulut, dapat memegang kapak dan tameng dalam pertarungan. Tetapi anehnya, dewa ini punya kepala dan anggota tubuh. Maka bagaimana mungkin Penatua bisa mengklasifikasikan dewa itu sebagai dewa Xingtian? Changsheng sebenarnya menyadari, kalau mitos dari Huaxia telah memudar untuk waktu yang sangat lama, bahkan terlalu lama. Mungkin saja, inilah alasan Changsheng bisa datang kemari. Jadi, pada mula-mulanya, Pangu menciptakan surga dan bumi. Dan dengan kekuatan hebatnya, dia pun mendirikan alam semesta. Walau tubuhnya binasa sekalipun, jiwanya akan tetap abadi. Ibaratnya seperti mengabadikan tanah dan juga manusia. Setelah menyadari siapa dewa di hadapannya itu, Changsheng mulai menyatukan kedua tangannya, dan memohon keberadaan dari dewa pencipta pertama. Dan dewa itu ternyata bernama Pangu. Sebagai informasi tambahan, dewa Pangu itu dikenal dengan tubuh raksasanya. Ia biasanya digambarkan sebagai raksasa yang menjulang tinggi di atas makhluk lain dan manusia, melambangkan kekuatan dan otoritasnya yang luar biasa. Pangu juga sering dianggap sebagai pencipta dunia, yang telah membentuk bumi dan memisahkan langit dari tanah.